Dia pernah tampil di acara realitas Paternity Court untuk mencari tahu siapa ayah dari salah satu anaknya. Gambar ini dari saluran YouTube Paternity Court. Sekarang, ibu ini diduga menembak 4 anaknya hingga 2 tewas, tuduhan yang tak terbayangkan. Apa yang kita pelajari tentang masa lalunya dari penampilannya di Paternity Court hingga komentarnya tentang menjadi orang tua baru-baru ini. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sebelum saya membahas apa yang diduga dikatakan ibu ini di media sosial tentang menjadi orang tua dan pengalamannya di acara televisi realitas itu, saya ingin menguraikan kepada Anda adegan mengerikan yang menurut penegak hukum di Texas mereka temukan pada hari Sabtu minggu lalu. Itu terjadi pada tanggal 4 Oktober, polisi mengatakan mereka dipanggil ke pom bensin ini di Brazoria County, Texas. Itu terletak di selatan Houston. Kejadiannya sekitar pukul 5 pagi. Menurut mereka, penelepon 911 adalah One Indah Romelis. Para deputi tidak tahu alasan mereka dipanggil ke pom bensin, tapi saat tiba, mereka mendapati keempat anak One Indah telah ditembak. Di dalam mobil, 2 anak tewas, laki-laki 13 tahun dan perempuan 3 tahun, 2 anak lain terluka. Sekarang kondisi mereka stabil, usia 8 dan 9 tahun. Para deputi mengatakan bahwa belum jelas apakah Romelis melepaskan tembakan di tempat parkir pom bensin ini atau diduga dia melakukannya di tempat lain. Rekaman video pengawas diduga merekam dia keluar mobil, mengisi bensin, dan menelpon sebelum deputi tiba. Pihak berwenang mengatakan mereka percaya bahwa tembakan dilepaskan di dalam mobil, tetapi selain itu, banyak hal dari kasus ini masih menjadi misteri. Dalam konferensi pers Minggu, penegak hukum tidak membagikan banyak detail. Berikut sebagian yang mereka katakan menurut Fox 26 Houston. Kami telah bekerja keras tanpa henti sejak kejadian ini terjadi, benar? Jadi saya bisa meyakinkan Anda kami sedang menyelidikinya. Tapi kemudian kami menerima dokumen pengadilan yang menunjukkan apa yang diduga dikatakan Romelis kepada detektif setelah mereka menahannya. Menurut catatan pengadilan, Romelis ditanya apakah ingin terus berbicara dengan pihak berwenang dan dia menjawab ya. Awalnya, ketika dia ditanya mengapa dia menelepon 911, dia mengatakan dia tidak bisa membicarakannya. Namun saat ditanya lagi soal menelepon 911, dia diduga berkata, kutip, "Lebih baik saya lakukan pada mereka daripada mereka lakukan pada saya." Lalu ketika penyidik bertanya, kutip, "Melakukan apa?" Romelis diduga mengatakan, kutip, "Membunuh mereka semua." Romelis menyatakan tidak menelepon 911, melainkan diduga menelepon, kutip, "iblis." Saat Romelis berbicara, dia bilang siap bekerja yang menurut detektif di dokumen pengadilan tidak masuk akal. Romelis diduga mengatakan dia punya 4 anak dan menyebut nama serta usia mereka dengan tepat. Namun, ketika ditanya di mana mereka berada, dia diduga menjawab, kutip, "setan." Saat ditanya, maksudnya dia menjawab, kutip, "mereka sudah mati." Lalu, kutip, "kamu tak bisa membawaku tanpa aku membawamu." Sekarang, dalam konferensi pers mereka, para deputi tidak membahas apapun yang berkaitan dengan hak asuh anak-anak atau situasi keluarga yang melibatkan anak-anak ini sebelum penembakan terjadi. Namun kami telah mengetahui bahwa pertanyaan mengenai status ayah biologis dari setidaknya salah satu anak ini pernah muncul sebelumnya. Bahkan, hal itu pernah dibahas secara terbuka di sebuah acara televisi bernama Paternity Court. Episode itu masih tersedia di YouTube dan membahas pencarian ayah dari anak laki-laki berusia 18 bulan. Sekarang, tidak jelas apakah anak itu adalah salah satu korban dalam kasus ini, tetapi usianya memang sesuai dengan usia anak berusia 13 tahun yang dibunuh. Anak laki-laki itu ditemukan terkulai di dalam mobil menurut para deputi ketika mereka tiba di pom bensin tersebut. Kami menemukan halaman Instagram yang menunjukkan Romulus terakhir memposting pada 27 September. Sekarang, ini adalah postingan pada hari itu di bulan September. Video tersebut memiliki keterangan, kutipan, mama juga harus punya kehidupan. Dan ini adalah keterangan pada postingan tersebut yang berbunyi, kutipan, "Karena apa sebenarnya yang terjadi? Kamu bukan wanita hebat jika kamu adalah ibu yang buruk."
Untuk semua ibu-ibu yang ngurusin urusan dan yang nggak ngurusin urusan minggu ini, ayo pergi ke happy hour, cuekin aja anak-anak itu. Para deputi mengatakan mereka sedang menyelidiki rumah tempat Romulus dan anak-anaknya tinggal, yang jaraknya lebih dari 1 jam ke utara Houston di Montgomery County, Texas. Belum jelas mengapa Romulus dan anak-anaknya berada di county selatan Houston, sekitar 1 jam dari sana, pada Sabtu pagi saat diduga menelepon 911. Romalis kini didakwa 2 pembunuhan dan 2 penyerangan berat dengan senjata mematikan. Jaminan ditetapkan $5 juta per dakwaan pembunuhan dan $2 juta per dakwaan penyerangan berat, total $14 juta. Penegak hukum belum mengetahui motif kasus ini dan tidak berspekulasi. KHOU-TV melaporkan bahwa Child Protective Services pernah melakukan kontak dengan Romalis di masa lalu, namun rincian dari interaksi tersebut belum dipublikasikan. Mengenai catatan kriminal Romalis, foto mugshot ini diambil tahun 2022 terkait penangkapan di Fayette County, Georgia. Itu terkait driving under the influence, kepemilikan ganja, gagal menjaga lajur, dan plat nomor tidak sesuai. Catatan pengadilan menyebutkan ia mengaku bersalah atas driving under the influence dan plat nomor tidak sesuai, sementara 2 tuduhan lain tidak dilanjutkan jaksa. Anthony Osso, pengacara pembela pidana dan mantan asisten jaksa wilayah dari Texas, bergabung untuk membahas hal ini. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Saya tahu ini kasus yang sangat menyedihkan. Dari awal, berdasarkan apa yang sudah kami pelajari, meskipun belum banyak informasi dari para deputi, menurut Anda, apa yang bisa disimpulkan dari bukti-bukti yang tampaknya mereka miliki sampai saat ini? Menurut saudara saya, Bismillah sangat mengandalkan rekaman panggilan 911 serta kemungkinan hasil wawancara dengan 2 anak yang selamat dari penembakan itu. Meskipun kesaksian saksi mata biasanya sangat kuat, ini adalah anak-anaknya sendiri. Jadi menurut saya mereka benar-benar harus berusaha mengumpulkan lebih banyak bukti yang dapat mendukung kesaksian dari 2 anak lainnya itu. Ya, kedua anak yang selamat itu masih di bawah umur. Bagaimana caranya? Maksud saya, dari sudut pandang penuntut untuk memastikan bahwa Anda memiliki cerita yang bisa digunakan di pengadilan, mengingat anak-anak ini masih sangat muda. Saya yakin yang selamat berusia 8 dan 9 tahun. Jadi selain bukti kesaksian, Anda juga ingin mencari semua bukti fisik langsung yang bisa menguatkan apa yang terjadi, bukan? Mereka akan memeriksa selongsong peluru di tempat kejadian perkara. Setahu saya penembakan ini terjadi di pom bensin. Jadi kita juga ingin mencari rekaman closed circuit television untuk mengetahui apakah ada rekaman yang bisa menguatkan pernyataan saksi anak-anak. Karena mereka bukan hanya saksi yang masih muda, tapi mereka juga anak dari terdakwa dalam kasus ini. Jadi selain semua trauma emosional yang sedang mereka alami saat ini, ketika tiba waktunya untuk mungkin bersaksi di pengadilan, emosi dan perasaan mereka bisa jadi tidak stabil. Dia ditahan dengan jaminan $14 juta. Saya tahu di banyak negara bagian biasanya jaminan tidak setinggi itu. Bagaimana sistem di Texas, di mana seseorang bisa mendapat 2 dakwaan pembunuhan masing-masing $5 juta dan 2 dakwaan penyerangan berat masing-masing $2 juta, total 14 juta? Bagaimana sistem itu berjalan di Texas? Sama seperti negara bagian lain, Texas harus mematuhi konstitusi. Jadi Anda tidak bisa menggunakan jaminan untuk marker seseorang. Setiap orang berhak atas jaminan. Namun di Texas, jika mereka mengadakan sidang pembuktian yang jelas, dan saya rasa kita bisa memperkirakan bahwa mungkin ada dakwaan pembunuhan berencana dalam kasus ini. Kita masih minim informasi. Namun jika Brazoria mengajukan dakwaan pembunuhan berencana dan menuntut hukuman mati, mereka dapat mengadakan sidang pembuktian yang jelas dan menahan terdakwa tanpa jaminan. Tapi tanpa melakukan itu dan hanya dengan dakwaan pembunuhan, dia berhak mendapatkan jaminan. Dan menurut saya jumlah itu memang tinggi. Jadi kemungkinan besar kita akan melihat pengacara pembelanya mengajukan permohonan untuk menurunkan jumlah jaminan. Ya, tetap saja saya membayangkan bahwa jumlah jaminan itu akan sulit dijangkau olehnya dalam kasus-kasus ini. Karena Anda tahu, dan tetap saja, maksud saya, kita belum banyak mengetahui tentang apa sebenarnya yang menghubungkannya dengan penembakan ini. Para deputi yakin kejadian itu terjadi di mobil, namun masih mencari lokasi pastinya. Mereka juga diminta keterangan soal senjata pembunuh. Belum jelas apakah mereka benar memilikinya.
Ketika berbicara tentang sidang jaminan dalam waktu dekat, maksud saya, apa argumen yang bisa digunakan oleh pengacara pembela untuk mencoba menurunkan jumlah jaminannya? Selain itu, apa gunanya menurunkan jika jumlahnya tetap di atas $1 juta yang mungkin tak bisa dia bayar? Tentu menurut saya itu memang sudah menjadi tanggung jawab Anda sebagai pengacaranya untuk mendapatkan jumlah jaminan serendah mungkin dalam upaya membantu dia bisa membayar jaminan tersebut. Menyusun pembelahan jika jauh lebih berhasil jika Anda bisa berkomunikasi dengan klien Anda. Ya faktanya jika klien Anda ditahan, komunikasi dengan mereka akan lebih sulit. Menurut saya, pihak pembela mungkin akan berargumen bahwa dia tidak punya catatan kriminal. Dan saya pikir mereka mungkin akan memperdebatkan kemampuan finansialnya dalam kasus ini. Tapi dengan fakta-fakta sejauh yang kita lihat sampai saat ini, saya rasa jaksa penuntut tidak akan tetap berpegang pada fakta-fakta tersebut. Dan saya tidak akan terkejut jika hakim tidak mengubah jumlah jaminan dalam kasus ini. Kamu membaca beberapa dokumen pengadilan dan dia membuat pernyataan aneh dan menakutkan, misalnya mengatakan anak-anaknya bersama iblis. Dia berkata, bunuh mereka semua. Di satu sisi, itu memberatkan, tapi di sisi lain, bisa jadi orang itu tidak dalam kondisi pikiran yang benar. Bagaimana hukum memandang pernyataan seperti itu? Apakah pembelaan gangguan jiwa bisa digunakan? Hukum di Texas menyatakan bahwa dalam kasus gangguan jiwa, harus dibuktikan bahwa seseorang tidak menyadari konsekuensi tindakannya. Jadi mereka benar-benar siap memproses apa yang mereka lakukan dosis pelanggaran itu terjadi. Itu standar sangat tinggi dan jarang ada pembelaan gangguan jiwa yang berhasil. Itu memang terjadi, namun jelas merupakan pengecualian aturan. Menurut saya, benar pernyataan seperti itu akan mendorong pihak pembela mengeksplorasi kasus ini, terutama saat membahas tuduhan pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pihak pembela harus mengeksplorasi setiap kemungkinan apakah dia benar-benar orang yang melakukan pelanggaran itu. Apakah dia membela diri untuk benar-benar melakukannya atau hanya berakting. Apakah dia tidak waras pada saat dan tidak mampu siapa apa yang sedang terjadi. Saya yakin pihak pembela akan mengeksplorasi jalur itu dalam kasus ini. Kapan pihak pembela dapat benar-benar mengajukan argumen itu? Karena satu hal, jika dia membuat pernyataan-pernyataan ini secara spontan. Saya belum melihat bukti dia pernah punya masalah kesehatan mental sebelumnya, meski mungkin saja ada. Mungkin dia punya gangguan yang belum terdiagnosis yang bisa menjelaskan beberapa perilaku ini. Bagaimana jaksa penuntut dan pembela menelusuri hal itu untuk memastikan apakah bisa dijadikan pembelaan yang layak? Jadi langkah pertama bagi pihak pembela dalam kasus ini adalah mendapatkan seorang ahli untuk mengevaluasinya dan melihat fakta-fakta serta keseluruhan penyelidikan dalam kasus ini. Karena mereka tidak akan bisa membuktikan bahwa dia bertindak karena gangguan jiwa jika mereka tidak memiliki ahli yang bersaksi tentang hal itu. Anda harus memberitahu negara bagian jika ingin menggunakan bukti itu di persidangan. Saya membayangkan negara bagian punya ahli sendiri untuk evaluasi serupa. Untuk menanggapi itu, saya sejak kemungkinan akan mengadakan keadaan di sekitar penembakan dalam kasus ini, benar? Fakta bahwa Nona Romelis meninggalkan tempat kejadian akan menjadi sesuatu yang mereka andalkan untuk mengatakan, lihat, Anda melarikan diri dalam upaya menghindari masalah yang menunjukkan bahwa Anda menyadari konsekuensi dari tindakan Anda. Jersey macam keadaan di sekitar penembakan yang menurut saya akan sangat diandalkan oleh negara. Jika ditemukan, dan saya hanya berpikir secara spontan, misalnya dia menderita skizofrenia dan dia tidak pernah tahu bahwa dia menderita skizofrenia dan mereka menemukan melalui evaluasi ini bahwa dia memang demikian. Maksud saya, apa batasannya? Tetap saja, bahkan jika itu memang terjadi, apa yang membuat standar untuk menggunakan pembelaan tidak waras begitu tinggi? Ya, Anda bisa mengandalkan, maksud saya, penderita skizofrenia. Dia yang menderita skizofrenia bisa menjadi bukti untuk pembelaan. Tapi itu soal mengaitkan hal itu dengan tindak pidana ini dan menunjukkan bahwa karena episode skizofrenia tersebut, terdakwa tidak bisa memproses apa yang mereka lakukan. Jadi, Anda perlu menciptakan keterkaitan. Menurut saya, itulah yang membuat standar di sini sangat tinggi. Saya pikir menemukan ahli untuk bersaksi dan mengatakan bahwa banyak orang tidak akan bilang skizofrenia bisa menyebabkan itu atau membuat Anda tidak sadar dengan yang terjadi.
So jadi harus ada evaluasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak menyadari apa yang dilakukan pada saat itu. Dia menembak kedua anaknya. Jadi menurut saya itulah yang membuat standar pembuktiannya menjadi sangat tinggi. Dan bahkan lebih dari itu, karena jika mereka mengajukan dakwaan pembunuhan berencana dan mengatakan mereka menuntut hukuman mati dalam kasus ini karena dia diduga menembak 4 anak, membunuh 2 di antaranya, di sisi lain, misalnya dia dinyatakan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Bagaimana kehidupan baginya? Saya sadar kita sudah terlalu jauh dari posisi sekarang, tapi memikirkan kemungkinan terburuknya adalah hukuman mati. Apa yang terjadi jika pembelaan gangguan jiwa benar-benar berhasil? Itu pertanyaan yang bagus, Chris. Karena saya pikir ada anggapan umum bahwa seseorang kemudian akan langsung dibebaskan. Dan kenyataannya itu tidak terjadi. Ada periode waktu yang terstruktur di mana ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, mereka tetap ditahan, tetapi biasanya di rumah sakit jiwa negara sampai kewarasan dan kompetensi mereka pulih. Ya, jadi ya kamu tidak begitu saja bebas dari situasi itu tanpa semacam saya tidak akan menggunakan kata hukuman, tapi perawatan berkelanjutan untuk gangguan mental apapun yang sedang kamu alami saat itu. Ya, tapi menurut saya, entah mereka bisa menggunakan pembelaan gangguan jiwa atau tidak, saya rasa jika ada masalah kesehatan mental, itu pasti akan digunakan oleh pihak pembela untuk mencoba meringankan tawaran apapun yang mungkin dia terima dari negara sebelum persidangan benar-benar terjadi dalam kasus ini. Saya tahu kamu pernah menangani kasus di kabupaten ini. Kamu tahu, dalam kasus seperti ini, jika mereka memang memiliki bukti yang mereka yakini, atau setidaknya yang sudah mereka isyaratkan kepada kita bahwa mereka punya, sepertinya mereka memiliki kasus yang cukup kuat. Maksud saya, seberapa besar kemungkinan jaksa akan menawarkan kesepakatan di kemudian hari jika ini adalah kasus di mana sepertinya dia akan mendapat hukuman mati untuk ini? Ya, dengan asumsi mereka memiliki fakta yang mereka butuhkan untuk membangun kasus ini dan tidak ada apapun yang mendukung bahwa dia bertindak karena masalah kesehatan mental, saya rasa mereka akan sangat kesulitan untuk mendapatkan tawaran apapun. Pihak pembela akan sulit mendapat tawaran penyelesaian kasus ini. Secara mesbarakan bahwa mungkin atau besar mereka akan mendapat kayak hukuman yang panjang. Terus menurut saya jika mereka menuntut pembunuhan berencana, kemungkinan akan ada tawaran hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman seumur hidup di kasus ini. Dan dalam akidah seperti itu, biasanya hal itu mengarah ke persidangan. Saya tahu Anda bekerja di Houston dan dia tinggal di Montgomery County yang terletak di utara kota. Dan kemudian Brazoria County berada di sebelah selatan Houston. Sepertinya ini semua hanya dalam upaya untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maksud saya, mereka bilang menelepon 911 sekitar jam 5 pagi hari Sabtu. Dia berada di pom bensin ini di selatan kota, sangat jauh dari tempat tinggalnya. Hanya dari segi geografis, sebagai seseorang yang tinggal di Houston, apa yang menonjol menurutmu? Ya, itu aneh. Saya pikir waktunya, jamnya, jelas pada jam itu karena Montgomery County dan Brazoria County, khususnya tempat tinggal Nona Romelis, itu sekitar 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit jauhnya. Dia di pom bensin acak pukul 5.30 pagi bersama semua anaknya di kursi belakang. Ini mengarah, saya benar-benar mengerti kenapa para penyidik ingin mencari tahu lebih banyak tentang alasan dia berada di sana. Dan cara mereka akan melakukannya, menurut saya, adalah melalui pemeriksaan ponsel. Jadi mereka mendapatkan surat perintah untuk memeriksa ponsel itu dan berbicara dengan saksi-saksi yang lebih tahu tentang kehidupannya. Jika saya memikirkan pengacara pembela kasus ini, misalnya soal argumen kesehatan mental, pembelaan gangguan jiwa memang tidak ada. Bagaimana Anda mendekati kasus ini dengan dia dan membela seseorang jika jaksa penuntut tampaknya merasa mereka memiliki kasus yang cukup kuat bahwa mereka sudah menangkap orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak-anak ini? Ya, sulit untuk mengatakan secara spesifik apa yang akan dilakukan seorang pengacara pembela tanpa mengetahui keseluruhan hasil penyelidikan. Tapi ada sebanyak hal yang mungkin ingin mereka tekankan. Mereka pasti ingin mendengarkan pernyataan dari 2 anak lainnya. Mereka ingin melihat tempat kejadian perkara dan memeriksa apakah kejahatan itu benar-benar, apakah penyelidikannya dilakukan dengan benar. Apakah rantai pengawasan balistik di tempat kejadian perkara sudah benar? Apakah mereka melakukan tes DNA di kasus ini?
Dan ketika Anda melihat gambaran besarnya, mencoba mencari celah dalam penyelidikan di mana polisi tidak melakukan tugas mereka seperti seharusnya. Saya pikir itu bisa menjadi awal. Saya juga berpikir mungkin tidak ada masalah kesehatan mental, tapi pasti ada hal-hal yang bisa Anda lihat kembali dan coba temukan. Tentang Nona Romelis yang mungkin bisa menjelaskan mengapa dia melakukan ini, bukan? Jadi Anda pasti ingin melihat masa kecilnya dan menggali setiap lapisan kehidupannya untuk melihat apakah ada hal-hal traumatis dalam hidupnya yang mungkin membuatnya bertindak atau merespons dengan cara tertentu. Ya, maksud saya, Anda hanya melihat acara televisi realitas ini dan membayangkan. Anda tahu posisi seseorang sampai mau ikut acara seperti itu. Dan Anda tahu apakah itu semacam cerita yang bisa diceritakan oleh pihak pembela nantinya ketika kita sudah sampai pada tahap itu. Jika ini sampai ke persidangan hanya dengan mengetahui bagaimana Anda tahu, saya tahu, Anda pernah bekerja, melakukan pekerjaan di daerah ini. Jadi ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober. Sekarang hari Selasa. Jadi sudah beberapa hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar sampai ke persidangan dari sini? Roda keadilan berputar lambat, Chris, terutama di Houston dan daerah sekitarnya karena memang ada banyak orang, populasinya besar. So, saya tidak yakinin kasus ini akan disidangkan dalam 1,5 tahun ke depan. Kemungkinan besar baru 2 tahun lagi. Dan terutama ketika menyangkut kasus pembunuhan dan pembunuhan anak, akan ada banyak sekali penemuan bukti. Saya tidak berpikir penyelidikan berhenti begitu tersangka ditemukan. Saya pikir sekarang petugas polisi kemungkinan besar atau seharusnya sedang menulis surat perintah lagi untuk mengakses perangkat elektronik miliknya guna mencoba mencari motif dan memahami mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Jadi saya juga pembela mengajukan argumen gangguan jiwa atau masalah kesehatan mental dan terdakwa tidak bertindak seperti dirinya sendiri. Mereka bisa membantah dengan menunjukkan motif yang dimiliki saat penembakan hari itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan apakah bukti itu ada atau tidak, tapi saya pikir penyelidikan ini akan berlangsung cukup lama. Ya, saya tahu bahwa penegak hukum di daerah itu mengatakan bahwa mereka bekerja keras hingga larut malam mencoba mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Kasus yang mengerikan. Anthony Oso, pengacara pidana, terima kasih sudah meluangkan waktu di Law and Crime. Kami menghargai itu. Terima kasih sudah mengundang saya, Chris. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.